Selamat siang Bu. Bagaimana kabar Anda siang ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ada ketua kelas minum dulu ya. Ya Bu. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Nah, sekarang giliran siapa yang baca Al-Quran? Saya Bu. Ya silakan Siska, hafalannya aja ya. Ya Bu. Yang Siska hafal aja, ayat pendek nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum Terima kasih Siska. Untuk besok Ibu evaluasi dulu ya bacaan Al-Qurannya. Tolong lebih diperhatikan lagi pendek-pendeknya ya. Ya Bu. Nah, iya. Siapa yang nggak datang teman-temannya Siska? Ada semua Bu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kita hari ini. Ananda ada nggak yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Biar Ibu kasih bocoran judulnya ya. Itu kita membahas tentang kerajaan Islam di Indonesia. Ayo, apa aja kerajaan Islam di Indonesia? Kerajaan Samudra Kasai, Ya, terus apa lagi? kerajaan Denmark, Ya, cukup Ada itu banyak. dan mewakilkan. Nah, sekarang kita masuk kepada berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai macam suku di Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, disampaikan dulu ya tujuan pembelajaran kita. Karena ini di dalam susunan pembelajarannya, aturan untuk bab ini itu 2 kali pertemuan. Sekarang ini kita masuk ke yang pertamanya. Jadi tujuan dari pembelajaran kita adalah nanti setelah mempelajari ini, Ibu harap Ananda bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang sudah dibahas ini, yaitu kita menarik dari nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia yang ada unsur-unsur keislamannya. Kemudian Ananda bisa memahami dan mengambil nilai positif dari kearifan lokal yang berhubungan dengan agama Islam ini. Itu nanti tujuan pembelajaran kita ya, hasil yang harus kita capai. Nah, untuk implementasi, poin pertamanya yaitu yang pertama adalah implementasi. Anda ada yang tahu nggak istilah implementasi ini apa? penerapan. Iya, bagus. Implementasi adalah penerapan. Di mana nanti nilai-nilai dari yang terkandung dari semua kearifan lokal itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Implementasi itu berkaitan erat dengan kearifan lokal, berarti dengan budaya. Kata-kata implementasi berkaitan erat dengan budaya.
sekali suku. Nah, dari budaya-budaya di suku itu sudah jelas berbeda. Sekarang kita masuk kepada kearifan lokal dari berbagai macam suku tersebut. Yang pertama kita tinjau dari Pulau Jawa dulu ya. Nah, untuk di Pulau Jawa banyak sekali kebiasaan-kebiasaan masyarakat Jawa yang sangat baik, yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama itu tahlilan. Nah, pasti Anda pasti lagi dengan kata tahlilan ini. Ayo apa? Kita tahu apa itu tahlilan? Doa ketika ada orang meninggal, Bu. Apa yang kita ucapkan ketika itu? Doa tahlilannya, Bu. Ya doa yang apa yang aja. Tahlilan itu kan kalimat tahlil. La ilaha illallah. Nah, yaitu kita menyampaikan tahlil ini biasanya itu dalam satu acara. Kalau seperti kita itu orang nyebutnya yasinan. Yasinan dari rumah ke rumah. Kalau di Jawa itu tahlilan dari rumah ke rumah. Jadi di sana mereka melakukan tahlilan dengan mengucapkan kalimat tahlil, yaitu yang berbunyi la ilaha illallah. Tidak hanya itu, nanti dalam tahlilan itu mereka juga menyampaikan berbagai macam atau biasanya itu berbuat baik setelah tahlilan mereka makan bersama. Nah, yang kedua kebiasaan atau kearifan yang unik juga dari Jawa adalah pengajian. Sebenarnya pengajian ini udah umum sekarang, tapi kalau dulunya itu di Jawa populer banget pengajian. Kenapa begitu? Karena pengajian itu berkaitan dengan tahlilan. Nanti dalam pengajian ada tahlilannya. Kalau dahulu itu dipisahkan. Nah, pengajian itu maksudnya adalah menyampaikan materi-materi keagamaan kepada orang lain. Artinya kita mengajak orang lain di dalam pengajian ya, mengajak orang lain. Pengajian ini biasanya dijadikan sebagai media dakwah oleh semua dai dan daiyah untuk mengajak orang-orang kepada agama Islam. Nah, selanjutnya yaitu kebiasaan atau tradisi unik dari masyarakat Jawa. Yang pertama adalah peringatan Hari Besar Islam, dipendek dengan PHBI. PHBI itu bukan di Jawa, untuk sekarang sudah dilakukan dimanapun. Itu sekarang ada panitianya ya, PHBI. Peringatan Hari Besar Islam itu contohnya apa aja? Sekarang apa aja yang peringati? Hari seperti hari raya Idul Fitri, Ya, hari raya, Maulid Nabi, terus Maulid Nabi, Isra Mi'raj, ya, lagi. dan hari raya hari-hari besar walaupun yang bukan Islam seperti Natal dan lain sebagainya. Ya, karena kita sekarang belajarnya Hari Besar Islam, ini nanti tahu nggak masuk hitungan ya? Nggak apa-apa. Dan itu hari raya Idul Adha dan Idul Idul Fitri, Fitri, kemudian Maulid Nabi, kemudian Isra Mi'raj, lagi nuzul Quran masuk nggak? Hari Besar Islam nggak? Nggak ya. Nah, itu yang untuk peringatan Hari Besar Islam. Selanjutnya yang unik lagi yaitu saketan, hanya ada di Jawa. Saketan itu memperingati Maulid Nabi. Kalau di kita kan namanya bukan saketan, hanya peringatan Maulid Nabi aja. Kalau di Jawa dinamakan dengan saketan. Nah, saketan itu memperingati Maulid Nabi. Tanggal berapa ya biasanya? Maulid Nabi biasanya tanggal 27 derajat. Iya, bagus. 27 derajat. Kalau Nabi lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Awal. Kenapa nggak 12 Rabiul Awal? Kenapa 27 derajat? Yang Maulid Nabi itu apa? Peristiwa apa Maulid Nabi? Nah, Maulid Nabi itu adalah peristiwa diangkatnya Nabi Muhammad menjadi rasul. Maka
makanya disebut dengan Maulid Nabi. Nah, ini nih kebiasaan di mana saja sekarang. Takbiran. Di tempat Siska ada nggak orang takbiran kalau mau lebaran? Ada Bu, Ada kan? Kalau takbiran rame nggak? rame. Banyak pemudanya kan? Iya. Ya sama, kalau di Jawa juga kayak gitu. Setiap tanggal 1 Syawal untuk memperingati atau untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, mereka biasanya itu melakukan takbiran dengan berkeliling-keliling kampung sambil membaca bacaan takbir. Jangan takbir. Itu setiap tanggal 1 Syawal ya. Nah, tadi Maulid Nabi tanggal berapa? 27 Rajab. Kalau Nabi lahir, 12 Rabiul Awal. kalau untuk takbiran 1 Syawal. ya bagus. Yang ketiga yaitu magengan. Nah ini juga khusus di Jawa aja. Namanya kalau di tempat kita itu syukuran untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah kalau di Jawa itu namanya adalah magengan. Magengan itu dimaksud juga dengan menyambut bulan suci Ramadan. Acara yang dilakukan itu adalah makan-makan bersama. Kemudian berdoa bersama. Intinya itu mempersiapkan diri untuk menyambut Bulan Ramadan. iya bagus. Ini nih, kalau khas dari dari hari raya itu apa? Ketupat. Ketupat kan? Iya Bu. Tapi anehnya di Jawa itu disebut dengan lebaran ketupat. Kalau di tempat Siska makan ketupat atau lebaran kapan? Habis sholat. Habis sholat. Iya kan? Kalau di Jawa enggak, ada seminggu setelah lebaran. Seminggu setelah lebaran baru mereka membelah ketupat. Tapi tradisi ini sudah memudar. Untuk lebaran ketupat ini tradisinya sudah memudar. Kenapa ibu bilang memudar? Karena umumnya sekarang dimanapun kita melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, umumnya orang membelah ketupatnya pulang sholat ya kan? Yang masih awet sampai saat ini tuh ini, karena sekarang udah diatur ya oleh Kementerian kita. Makanya ini tuh, sedangkan di kalender sekarang aja peringatannya Kak. Kalender diliburkan kalau PHBI kan? Iya. Nah Anda, sekarang kita masuk ke yang di Madura ya. Tadi kan di Jawa, sekarang di Madura. Di Madura ini lain lagi kebiasaan masyarakatnya, kearifan unik lagi daripada yang di Jawa. Nama-namanya juga unik. Yang pertama itu sholawatan. Kalau sholawatan itu udah biasa kan bagian Anda. Sholawatan itu seperti apa? Siska tahu? Kayak gimana sholawatan? Berselawat. Memuji. Nah, kita bersolat kepada Rasul. Iya. Nabi Muhammad. Nah, yang kedua yaitu rokat tase. Lucu nggak? Lucu Bu, unik. Unik ya. Rokat tase itu kalau di Madura, Madura itu kan wilayah pantai nggak sih? Ya. Ya, di Madura ada pantai. Nah, rokat tase itu yaitu salah satu bentuk kebiasaan dari masyarakat Madura, rasa syukurnya kepada nikmat Tuhan melepas sesajian ke laut. Sebenarnya ini salah. Ya nggak salah kamu Siska ini. Salah. Seharusnya cara kita menikmati atau bersyukur kepada Tuhan itu seperti apa? Dengan beribadah. Ya, terus berbagi kan. Nah, Ini mereka menyebutnya melepas sesajian ke laut itu mereka berbagi dengan makhluk Allah yang lain. Iya, mungkin dia seperti itu. Nah, kalau secara sesajian itu unsur-unsur sesajian apa? Yang pertama itu biasanya identik dengan ketan berwarna-warni, kemudian tumpeng, tahu kan? Kemudian ikan-ikan, sebagai lauknya. Kemudian tadi kan rokat tase, sekarang rokat saja.
Ayo, apa bedanya rokat AC dengan rokat? Tidak tahu Bu. Misalnya nih, Siska tinggal di Madura. Bisa ya? Siska punya 5 saudara perempuan dan ada 1 orang laki-laki. Jadi yang laki-laki ini harus dibedakan. Dianggap yang laki-laki ini sebagai anugerah besar bagi keluarga tersebut. Sehingga untuk menyambut 1 orang laki-laki ini diadakan sebuah acara yang mengundang topeng, orang-orang bertopeng, kemudian diiringi musik seperti pesta, kemudian dibacakan bacaan-bacaan yang disebut di situ itu macapat. Macapat seperti mantra kayaknya ya, seperti mantra dibacakan kepada 1 orang laki-laki ini. Kemudian yang terakhir yaitu muluden. Muluden. Aneh kan? Dari rokat AC, rokat, muluden. Nah, intinya sama dengan yang di Jawa itu disebut dengan magengan. Magengan. Kalau di sini disebut dengan muluden. Jadi magengan apa? Menyambut bulan Ramadan. Kok salah ibu ternyata? Bukan mayat saketan kalau di Jawa. Memperingati Maulid Nabi. Iya, kalau di Madura namanya muluden. Itu peringatan Maulid Nabi sama. Pada tanggal 27 Raja. 27 Raja. Nah, dari 2 tempat ini dapat kita ambil kesimpulan apa? Kalau kearifan lokal yang berbau Islam di Indonesia itu dari 2 tempat, Jawa dan Madura, itu sangat banyak ya. Nama-namanya berbeda, cuma tujuan dan inti dari acara mereka itu sama. Itu mengikut kepada kebiasaan dan adat istiadat mereka. Nah, ada nggak pertanyaan dari 2 pembahasan kita hari ini? Besok untuk pertemuan selanjutnya baru kita masuk kepada yang di Sumatera. Sekarang kita Jawa dan Madura dulu. Ada pertanyaan nggak dari yang pembahasan kita yang ini? Tidak ada Bu. Nggak ada, serius. Ya Bu. Nanti ibu loh yang bertanya. Tidak ada Bu. Coba ibu tanya dulu ya. Saketan apa? Saketan memperingati Maulid Nabi Bu. Nanti lahir ke tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Nama lain saketan kalau di Madura apa? Muluden. Oh iya, bagus. Kita kan itu sekarang. Ternyata semuanya kelas ini sudah mengerti ya dengan pembahasan hari ini. Semoga untuk kedepannya Anda lebih semangat lagi dalam pembelajaran Ibu. Sekarang yang menyimpulkan pembahasan kita. Judul pembahasan kita pada hari ini adalah implementasi nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai macam suku di Indonesia. Nah, yang kita bahas hari ini ada 2, yaitu di Jawa dan di Madura. Nah, di Jawa itu kebiasaan orang-orangnya yaitu tahlilan, pengajian, peringatan hari besar Islam, saketan, takbiran, pagi, magetan, dan lebaran ketupat. Kalau yang di Madura kurang lebih sama lah dengan yang di Jawa. Yang pertama itu sholawatan, kemudian Rokat AC. rokat dan Muluden. iya, bagus. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk tugas, yang punya tugas tunjukkan Anda. Kesimpulan yang kemarin udah dibuat. Sudah Bu. Besok bawa bukunya dengan ini buat juga kesimpulannya ya. Ya Bu. Itu ada tugas hari ini. Terima kasih yang sudah semangat. Mari kita tutup pembahasan dan pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu pamit ya, jangan keluar ya Anda. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.